Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'aliim. Baik, Bapak Saudara yang bukan Allah, tema kajian kita, kajian Ahlus Sunnah, lanjutan mengenai sebelumnya Imam Mahdi dan Al-Masihud Dajjal. Dan saya menjanjikan kajian kita berkaitan dengan tentaranya Al-Mahdi dan tentaranya Ad-Dajjal. Untuk mereview kembali supaya segar dalam ingatan kita, Al-Imam Al-Mahdi, Al-Mahdi itu gelar. Al-Mahdi itu gelar. Apa arti Al-Mahdi? Yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti Ad-Dajjal? Dajjal artinya sosok yang pembohong. Surganya neraka, nerakanya surga. Beda dengan Al-Mahdi, ya. Dan kita sudah sebutkan bahwa Al-Mahdi itu ismuhu ka ismi, begitu kata Nabi. Namanya serupa dengan namaku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dan kita sudah jelaskan, nama dalam bahasa Arab maknanya ada dua. Pertama, nama berarti al-alam, tanda. Berarti tanda-tanda yang ada pada Nabi, ada pada beliau. Dan yang kedua, ulu, as-sumu, ketinggian, keluhuran budinya, luhur akhlaknya, ketinggian makomnya, itu ya selangkah di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ilmu Nabi ya itu ilmu beliau. Bedanya, Abu Hurairah mengatakan, aku diajarkan dua karung, dua tempat oleh Rasulullah. Satu aku tebarkan, satu jika aku tebar kalian akan menyembelih leherku. Kenapa? Karena ilmunya tentang ilmu rahasia. Ilmu rahasia, ya. Nah, ilmu itulah yang Nabi turunkan kepada sahabat-sahabat spesialnya, Abu Hurairah, Hudzaifah, anaknya Sayyidah Fatimah. Itu diturunkan secara spesial, secara istimewa, secara khusus. Lalu kita membahas bahwa Dajjal itu nama kecilnya ternyata Musa juga. Tapi beda dengan Musa bin Imran. Ini Musa As-Samiri dari desa Samara. Dan kita juga sebutkan bahwa kemiripan Al-Mahdi dengan Dajjal itu sama. Sama-sama berguru kepada atau pernah dimentoring oleh Jibril alaihis salam. Makanya Dajjal itu sakti, Pak. Karena diajarin asma-asma oleh nama-nama rahasia oleh Jibril di waktu dia kecil. Lalu kita juga sebutkan dalam Al-Quran bahwa Sayyidina Musa alaihissalam ketika 40 hari dia meninggalkan kaumnya, 40 hari, Samiri berhasil merubah akidah umat Nabi Musa. Mereka menyembah berhala namanya Ijil, sapi kecil atau kepala sapi. Itu sapi disembah. Berubahannya cuma 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa. Nah, si Musa palsu ini, ya, Dajjal ini yang bernama Samiri, yang bergelar Samiri, bernisbat ke tempat Samara, dia kemudian mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Sehingga patung-patung itu berbicara. Menyembahlah semua orang kepada patung itu. Tapi apa yang aneh? Ketika selesai, Nabi Musa keluar dari tempat khalwatnya, Tursina, masuk ya, ke kampungnya. Nabi Harun ditarik jenggotnya, yang musyrik tadi menyembah berhala, disuruh bunuh diri sebagai pertobatan, sedangkan Samiri dilepas. Kok bisa begitu? Seharusnya yang paling parah disiksa siapa?
Samiri. Tapi Nabi Musa tahu. Nabi Musa bukanlah orang yang dapat otoritas untuk membunuh Samiri. Maka bahasanya halus. Ma khatbuka ya Samiri. Ada apa denganmu wahai Samiri? Giliran Harun ditarik pak jenggotnya. Ya. Umatnya disuruh bunuh diri. Tapi Samiri yang bikin onar itu dilepas. Dan Allah panjangkan umurnya. Jadi di antara manusia ada yang Allah panjangkan umurnya. Di antara kaum selain manusia, jin, itulah iblis. Syaitan, qarin, itu Allah panjangkan umurnya. Adapun di kalangan manusia, itu Samiri, Nabiullah Khidir, Nabiullah Ilyas, dan Nabiullah Isa. Ya, masih ada satu nabi lagi tapi kita tidak sebutkan ya. Karena riwayatnya secara sanad hadis itu diperdebatkan. Yang tadi itu ada riwayatnya semua. Ya, ini ringkasan dari yang sebelumnya. Bapak Saudara makan Allah panjangkan umurnya untuk apa? Untuk pertempuran akhir zaman. Tapi banyak para asatis, para dai, apa istilah anak-anak sekarang, ya di prank gitu, tahu di prank nggak? Ya dikerjain nama berita-berita Dajjal ya, apalagi udah kena hadis palsu, dikira sahih. Maka ributlah bulan puasa kemarin, ya masalah dukhon. Bapak Saudara makan Allah, nah di akhir zaman ini banyak orang di prank lagi nih sama masalah Dajjal ini dan masalah Al-Mahdi. Banyaklah orang berlatih hari ini persiapan masa akhir zaman. Berlatih macam-macam. Nanti perang akhir zaman. Apa latihannya? Bapak Saudara tahu sendiri latihannya. Latihan apa aja sekarang orang-orang untuk latihan itu? Untuk menghadapi itu? Latihan panah, ya. Latihan kuda. Latihan bela diri. Itu bagus, ya. Berenang, bagus. Tapi ada yang dilupakan. Itu kan semua latihan fisik. Nabi itu membangun kekuatan fisik duluan atau membangun kekuatan rohani duluan? Rohani harus balance. Maka kita latihan panah, memanah musuh, tapi Nabi mengatakan, musuhmu yang paling dahsyat dirimu sendiri. Kita panah kolbu ini dengan nama Allah. Jiwa ini dipanah dengan asma-asma Allah. Seharusnya kan begitu. Ya, pemanah-pemanah Turki ketika diundang ke Indonesia baca doa dulu, baca Al-Fatihah, ketika memanah baca takbir, sehingga tidak ada merasa dirinya pinter memanah. Nggak ada perasaan itu. Bid'ah gitu. Nggak, mereka membangun kekuatan rohani dulu, baru jasmani. Sekarang kebalik, Pak. Diprank gitu ya oleh berita-berita Dajjal, berita Al-Mahdi. Betul. Nanti perperangan akhir zaman yang disebut Al-Malahim dalam hadis Abu Daud itu semuanya nanti manual. Karena listrik sudah nggak bekerja. Manual Pak semua. Nggak nakut-nakutin kita, emang begitu ntar. Tapi kalau latihannya cuma latihan fisik, antum kalah duluan. Loh, kok bisa kalah duluan? Coba kita dengarkan salah satu cuplikan hadisnya mengenai perperangan dengan Dajjal. Bahwa Dajjal itu ketika sampai di satu daerah, dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan, kalau daerah situ penduduknya mengikuti dia, maka dia berilah kemakmuran. Ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, diturunkan hujan, diberi makanan. Jika tidak, maka dibuatlah tempat itu paceklik. Ya kan? Kan begitu. Itu baru satu, Pak. Yang kedua, ini dari sisi Dajjal. Dari sisi Al-Mahdi. Nah, ini yang paling penting. Tentara-tentara Al-Mahdi itu dalam hadis yang sahih,
itu mendengarkan suara-suara dari benda-benda, pohon, tumbuhan, batu. Apa kata mereka? Wahai umat Islam, di sini ada Yahudi bersembunyi. Itu gimana Pak cara dengerin pohon ngomong tuh? Gila? Enggak kan? Ngayal? Enggak. Nabi pernah nggak berkomunikasi dengan benda-benda ini? Pernah. Ketika Nabi bersandar beberapa lama, terus datanglah orang yang pernah ketemu dengan Dajjal itu. Namanya Tamim ad-Dari. Dia seorang ahli mebel dan pelaut. Membuatkan mimbar untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdengarlah suara si tiang kayu ini menangis. Terdengar oleh para sahabat, terdengar. Sahabat dengar pakai apa Pak? Enggak pakai telinga ini, ya. Apalagi dengerin Nabi berbicara di alam rohani. Kan sekarang banyak yang tuh yang diprank sama setan, ngaku kalau dia mendengar Nabi bersabda. Ya. Itu setan itu, ya. Karena Nabi kalau ngomong nggak pakai telinga ini yang dengar. Nabi sudah wafat kok, udah masuk ke alam lain. Maka untuk berkoneksi dengan Nabi, kita harus masuk ke alam itu dengan perangkat yang ada dalam diri kita. Perangkat yang bisa masuk ke barzakh, Pak. Ada. Di dalam diri kita lengkap diberikan oleh Allah. Maka ketika benda-benda itu berteriak, wahai umat Islam, di sini ada Yahudi. Itu yang ngomong pohon, batu, binatang itu ngomong, kecuali satu pohon. Ya. Gharqad namanya. Itu semuanya berbicara. Maka salah satu karakter dari tentara Al-Mahdi mampu berkoneksi dengan alam semesta. Nah, ini Pak. Bukan hanya berkoneksi, berkomunikasi. Barulah kita faham makna ayat Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang di langit dan yang di bumi. Cuma kan kita nggak paham dengan telinga ini, kita nggak dengar Pak. Ya. Kita nggak akan dengar. Maka cara berkoneksinya dengan apa? Nah inilah ilmu yang dimiliki oleh tentara Al-Mahdi. Berarti latihannya latihan apa tuh? Bukan latihan bicara sama pohon. Datang ke pohon terus ngomong sama pohon, bukan. Tapi mereka membangun komunikasi dulu, berbicara dengan dirinya, berbicara dengan pencipta dirinya, pencipta alam semesta, pencipta pohon-pohon itu, baru kemudian Allah kasih dia skill, kemampuan membaca sinyal-sinyal yang ada di pohon. Yang ada di tumbuh-tumbuhan, hewan, bebatuan, bisa dirasakan. Jadi nggak cukup cuma latihan panah. Yang fisik juga harus ada panah yang rohani. Nah, mereka memanah kolbunya setiap hari dengan zikrullah. Zikirnya bukan zikir yang antum beli di toko buku terus dibaca di rumah, nggak begitu. Sahabat Nabi dulu beli toko buku, ya, lewat online Pak belajarnya. Lewat YouTube enggak. Dulu sahabat Nabi ketemu Nabi. Maka disebut dengan talqinuz zikr. Bimbingan zikir. Kita kan taunya bimbingan zikir cuma untuk orang mati. Padahal bimbingan zikir itu pertama untuk orang hidup. Yang kedua untuk orang yang sakarat. Yang ketiga orang yang sudah meninggal. Tiga-tiganya ada hadisnya. Tiga-tiganya ada hadisnya Pak. Kalau masih hidup gurunya, datangi gurunya. Kecuali antum udah sakarat atau udah meninggal, gurunya yang datang bimbing kita. Ini gurunya masih hidup, nggak mau didatengin, online mulu maunya. Ya kapan? Gurunya mulu yang datang ke masjidnya, nggak mau datang ke tempat gurunya. Nah, kapan akan hidup itu kalimah dalam kolbunya? Padahal dalam surah Al-Anfal disebut, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Ada tekniknya Pak. Menggetarkan kolbu itu ada tekniknya.
Nah, ini senjatanya Al-Mahdi, senjata tentara Al-Mahdi. Baru kita faham kenapa tentara Al-Mahdi ini menaklukkan Rum itu cukup dengan takbir. Mereka takbir, takluklah Rum.